selamat sore teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pendapat saya terkait dengan isu mundurnya salah satu staf milenial presiden, yaitu Adamas Belva Delvara. Di tengah masa pandemi COVID-19 ini, ada banyak hal yang dilakukan oleh Bapak Presiden dan staf presiden lainnya, serta pun jajaran pemerintahan untuk mengatasi kasus ini. Ada banyak bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden atau pemerintah di tengah pandemi COVID-19 ini. Tetapi, keluarnya kebijakan itu lebih besar ditunjukkan kepada masyarakat. Di tengah segala kesibukan pemerintah, muncul isu baru mengenai mundurnya Adamas Belva Delvara dari jabatannya sebagai staf khusus Presiden Jokowi. CEO Ruang Guru tersebut menyampaikan pengunduran diri melalui surat terbuka di akun Instagram resminya @beldelvara pada Selasa 21 April 2020 malam. Dikutip dari Kompas.com, keputusan mundurnya Belva ini diambil setelah muncul polemik terkait isu konflik kepentingan yang ramai diperbincangkan beberapa hari terakhir. Penyebabnya, perusahaan startup yang didirikan Belva, Ruang Guru, terpilih menjadi mitra program Kartu Prakerja. Terkait ini, muncul salah satu kritikan datang dari ekonom, yaitu Bima Yudhistira, yang berpendapat bahwa modal pelatihan online yang ditawarkan secara berbayar hanyalah sebuah kepentingan segelintir orang yang mencari keuntungan dalam situasi bencana. Selain itu, materi yang ditawarkan sangat ringan dan mudah didapatkan melalui YouTube. Terkait dengan pendapat beliau tersebut, menurut saya ada dua sisi penting dari aplikasi Ruang Guru tersebut, baik yang berdampak positif maupun berdampak negatif. Namun, terlepas dari itu, aplikasi Ruang Guru itu mengeluarkan biaya untuk mengaksesnya, mulai dari Rp300.000 sampai dengan Rp1,45 juta. Mundurnya Adamas Belva Delvara dari jabatannya sebagai staf khusus Presiden Jokowi di tengah pandemi ini menyebabkan banyak pandangan dari masyarakat dan kelompok-kelompok tertentu. Dalam unggahannya di Instagram 1 minggu yang lalu, Adamas mengaku dirinya mengambil keputusan mengundurkan diri dari staf khusus Presiden karena tidak ingin membuat polemik atau memunculkan persepsi publik yang bermacam-macam tentang posisi dirinya sebagai staf khusus Presiden. Saya tidak ingin polemik ini mengakibatkan terpecahnya konsentrasi Bapak Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan dalam menghadapi masalah pandemi atau COVID-19 ini, ungkap Delvara. Menurut saya pribadi, alasan ini tidak logika dan tidak bisa mendukung Bapak Presiden dan jajaran pemerintah untuk menangani kasus COVID-19 ini. Kalau memang dia adalah generasi milenial yang kreatif, cerdas, IQ yang baik, tentu dengan adanya masalah seperti itu bukan untuk membuat dirinya mundur dari kasus itu. Pertama-tama, kita tahu dulu apa itu polemik. Polemik adalah sejenis diskusi atau perdebatan sengit yang diadakan di tempat umum atau media massa dalam bentuk tulisan. Kasus ini seolah membuatnya takut dan merasa tak bisa untuk menyelesaikannya terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Seharusnya Adamas turut serta membantu kepala negara dan jajaran pemerintahan untuk sama-sama mengatasi kasus atau masalah ini, bukan untuk mengundurkan diri. Lalu teman-teman, cara pengunduran dirinya yang melalui Instagramnya menurut saya kurang hormat atau kurang menghargai Presiden sebagai orang tertinggi negara. Iya, meskipun pada akhirnya Bapak Presiden yang mengesahkan surat pengunduran diri itu, yaitu pada tanggal 17 April 2020. Kata-kata yang dituliskan di Instagramnya kurang mendukung pemahaman orang-orang yang menanggapi.
Masa hanya tidak mau mengganggu konsentrasi presiden, dia harus undur diri? Kan itu alasan yang aneh menurut saya. Bukannya negara ini membutuhkan generasi milenial yang cerdas, aktif, efektif, optimis, dan semangat. Lalu bagaimana dengan dia? Ini menunjukkan bahwa kinerja kerjanya sudah rapuh untuk generasi yang akan datang. Kalau memang beliau sesungguhnya optimis dan mampu untuk melewati segala tantangan ini, untuk apa harus mundur? Bukannya mundur adalah menandakan bahwa seseorang tidak mampu untuk bertanggung jawab untuk kepentingan negaranya. Situasi ini sungguh tidak baik untuk awal dari program ciptanya yang dibuatnya untuk membantu masyarakat yang memiliki minat kewirausahaan, usaha mikro kecil dan menengah. Tetapi kita juga harus turut apresiasi untuk bantuan dana yang diberikan beliau sebesar 20 juta, meskipun kita tidak mengetahui seluk-beluk yang sebenarnya tentang dana tersebut. Kata Saleh, dari isu surat terbuka yang disampaikan, alasan pengunduran diri itu lebih pada menghindari asumsi atau persepsi yang bervariasi tentang posisinya sebagai staf khusus presiden. Di dalam surat pengunduran diri itu dijelaskan adanya kaitannya dengan proses verifikasi mitra kartu prakerja. Di luar itu, kata Saleh, isi surat lebih pada ucapan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah memberikan kesempatan kepadanya sebagai staf khusus presiden. Namun demikian, menurut dia, pengunduran diri itu belum tentu serta-merta akan menghilangkan polemik dan perdebatan di publik. Sebab polemik itu sendiri muncul sebagai respon terhadap pemilihan ruang guru yang ditunjukkan sebagai mitra pelaksanaannya kartu prakerja. Sebetulnya semua biasa saja. Ini dianggap luar biasa karena Admas Belvara adalah CEO ruang guru. Orang menganggap itu tidak pantas. Ada kesan bahwa penunjukan itu tidak objektif. Menurut saya, kesan itu wajar sebab pada saat proses penunjukan, Admas masih berstatus aktif sebagai staf khusus presiden. Ada teman yang bilang, sayang sekali dia mundur, katanya. Kalaupun mundur, tetap saja polemiknya tidak selesai. Bahkan, orang akan mengatakan bahwa dia hanya mengundurkan beberapa langkah untuk mau tunjukkan langkah berikutnya. Saleh menjelaskan sejak awal orang tidak mempersoalkan soal posisinya sebagai staf khusus, yang dipersoalkan adalah soal proses penunjukan lembaga sebagai mitra kartu prakerja. Kalau itu masalahnya, memang sebaiknya proses yang dijelaskan secara terbuka. Dengan begitu, semua orang menilai bahwa itu wajar. Karenanya, tidak perlu dipersoalkan. Kalau mundurnya seperti itu, bisa jadi orang malah menyangka bahwa ada sesuatu yang tidak wajar. Bahkan, ketidakwajaran itu ditunjukkan oleh sikap Admas sendiri. Buktinya, tidak wajar dia mengundurkan diri. Kalau semua sesuai aturan, kan tidak perlu mengundurkan diri. Apalagi dia mengatakan bahwa keputusan mengundurkan diri itu adalah keputusan yang berat, kata dia. Tentunya, segala bentuk polemik mengenai asumsi atau persepsi publik terkait dengan konflik kartu prakerja adalah cara masyarakat menyampaikan apresiasi mereka di tengah wabah virus corona ini. Apalagi sekarang banyak sekali kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden dan membentuk biaya yang banyak. Menurut saya pribadi, teman-teman, mundurnya Belvara bisa jadi dia memikirkan bahwa akan ada banyak potongan gaji yang lebih besar bagi staf presiden untuk membantu masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Sementara kerjanya Belvara di ruang guru mendapatkan keuntungan lebih banyak dibandingkan dengan gajinya sebagai staf khusus presiden. Sebagai generasi milenial,
memiliki kematangan atau kemampuan lebih, tentu mereka tidak memanfaatkan situasi pandemi ini untuk kepentingan pribadi. Terkait dengan tulisan yang dituangkan dalam surat pengundurannya di Instagram, bahwa dia berkomitmen mendukung presiden dan pemerintah untuk memajukan NKRI ini. Lalu kenapa harus mengundurkan diri? Adalah jalan terbaik. Menurut saya ini bukan jalan terbaik untuk mengatasi masalah polemik. Setidaknya dia mampu untuk mengendalikan diri dan turut terlibat untuk menyelesaikan dan mendukungnya. Kalaupun baginya itu adalah terbaik untuk membuat fokus pada masalah pandemi ini, tetapi menurut saya ini menyebabkan Bapak Presiden pusing dan kendala untuk mencari penggantinya di tengah situasi ini. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.